Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sama-sama tahu kemuliaan Lailatul Qadar dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala khairu min alfi syahr. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Kadang ada orang salah menyatakan sama dengan 1000 bulan. Allah menggunakan kata khair, itu artinya adalah lebih baik dari 1000 bulan. Ya, jadi minimal itu 1000 bulan. Bisa jadi seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dia bisa dapat 2000 bulan, dia bisa dapat 5000 bulan, dia bisa dapat 10.000 bulan. Ya, tergantung kualitas ibadahnya dan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah sama-sama tahu. Nah, di dalam hadis yang sangat populer memang dikatakan man qoma Ramadan. Ya. Man qoma, ya. Barang siapa menegakkan malam-malam Ramadan, ya, imanan wahtisaban, hanya karena iman dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya, ini maksudnya adalah barang siapa menegakkan malam-malam Ramadan. Ya, karena di dalam redaksi yang lain ada yang menggunakan kata man soma, ya. Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu artinya adalah menegakkan puasa pada siang hari. Tapi saya pada pagi hari ini tidak berbicara banyak tentang puasa ataupun Lailatul Qadar, yang insya Allah kita semua juga sudah sering mendengarkan dan sudah paham. Ya, saya ingin menyatakan satu hal tentang adanya satu malam yang justru lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dari Lailatul Qadar. Ya, jadi ini ada satu amalan, ya, yang dilakukan pada malam hari juga. Ya, yang nilainya itu dikatakan oleh baginda Nabi itu lebih baik daripada Lailatul Qadar, bahkan ketika Lailatul Qadar itu ditegakkan oleh hambanya di Masjidil Haram, ya, di sisi Hajar Aswad. Ya, Nabi mengatakan, ala anbikum lailatan afdalu min Lailatul Qadar. Maukah kalian aku beritahu adanya suatu malam yang lebih utama daripada Lailatul Qadar. Ya, dan Nabi mengatakan mufiqus safa, ya, berdiri atau berjaga-jaga sesaat. Sa'ah itu artinya bisa berarti sesaat, bisa berarti juga adalah 1 jam. Fisabilillah, dalam perang, dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mufiqus safa fisabilillah. Nabi katakan itu khairun min qiyamil lailatul qadri indal Hajril Aswad. Ya, jadi itu adalah suatu aktivitas yang lebih baik daripada menegakkan Lailatul Qadar di sisi Hajar Aswad. Jadi bayangkan Pak, orang yang menegakkan Lailatul Qadar, ya, dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya, tapi ini pahalanya jauh lebih besar lagi ketika seseorang itu melaksanakan ibadah yang menegakkan Lailatul Qadar itu di Masjidil Haram, ya, di sisi Hajar Aswad. Dan Nabi mengatakan berjaga-jaga, ya, sesaat, berdiri, ya, mauqifu, ya, itu dari kata waqafa yang artinya berdiri, ya, berjaga-jaga dalam hal ini dimaknai oleh para ulama, ya, di sisi Hajar Aswad, pada malam-malam di mana terjadi satu perang melawan orang-orang kafir dalam menegakkan agama Allah ini, dikatakan oleh baginda Nabi itu lebih baik daripada menegakkan malam-malam Lailatul Qadar. Ya. Tapi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bertanya, lalu apakah kita harus berperang dulu? Ya. Apakah kita harus ke Palestina? Apakah kita harus ke Suriah misalnya? Ya. Atau tiba-tiba kita mengajak perang gitu pada orang-orang kafir? Tidak. Karena baginda Nabi juga mengatakan bahwa ada satu amalan, ada satu amal ibadah, satu perbuatan yang nilainya sama dengan jihad. Ya, nilainya sama dengan jihad. Bahkan dikatakan oleh baginda Nabi lebih baik dari jihad. Afdalul jihad, seutama-utama jihad. Ya, baginda Nabi mengatakan afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Ya. Afdalul jihad, seutama-utama jihad itu adalah mengatakan kalimat yang hak. Atau di dalam redaksi yang lain dikatakan afdalul jihad kalimatul adl inda sultanin jair. Ya. Afdalul jihad, seutama-utama jihad itu adalah menyampaikan kalimat yang hak, kalimat yang adil, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala,
di hadapan seorang penguasa yang zalim. Ya. Dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini pahalanya sangat besar dan dikatakan oleh baginda Nabi itu senilai dengan orang-orang yang melakukan jihad. Bahkan ketika jihad itu dilakukan terhadap orang-orang atau penguasa yang tidak amanah, yang zalim, dikatakan oleh baginda Nabi afdalul jihad. Ya. Pemimpin yang zalim itu adalah dikatakan, kita sudah sama-sama hafal mungkin ayatnya ya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalim. Ya. Jadi orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang tidak mau menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berkuasa, sebenarnya dia punya kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu adalah orang yang dengan sukarela menyerahkan kekuasaannya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam rangka untuk meraih kemuliaan itu. Ya. Beliau adalah orang yang sangat berpengaruh di Madinah dengan memiliki suatu pasukan militer yang paling kuat di antara 15 suku yang ada di Madinah. Tapi beliau serahkan kekuasaan itu kepada baginda Nabi, lalu beliau kemudian di dalam satu hadis ya, dikatakan oleh baginda Nabi ketika beliau wafat, ya, jadi beliau itu wafat 1 bulan setelah perang Khandaq. Ya, jadi di dalam perang Khandaq itu beliau terkena panah beracun, di mana panah beracun itu efeknya itu bekerja selama 1 bulan, dan beliau wafat di pangkuan baginda Nabi sebulan setelah perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah. Dan Nabi mengatakan ketika beliau wafat di pangkuan baginda Nabi, Nabi mengatakan ihtaza arsy rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Ihtaza arsy rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Bergetar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala ketika menerima ruhnya dari Sa'ad bin Mu'adz ini. Ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang penguasa, kepada seorang pemimpin yang mau menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada saat itu baginda Nabi mengatakan ada 70.000 malaikat yang sedang bertakziah. Ya, ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat ini. Ya, jadi amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah itu adalah satu aktivitas yang luar biasa. Ya. Yang pahalanya bahkan bisa melebihi afdalul jihad. Pada orang-orang atau orang-orang yang menerima amanah kekuasaan di mana mereka tidak mau menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kemudian Nabi mengatakan, ketika seseorang itu terbunuh dalam rangka mendakwahi seorang penguasa yang zalim, itu dikatakan oleh baginda Nabi, itu sayyidus syuhada. Ya, seutama-utamanya syuhada. Seutama-utamanya orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baginda Nabi mengatakan dalam satu hadis yang sahih, sayyidus syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Seutama-utamanya orang yang syahid di jalan Allah adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi kemudian baginda Nabi menyetarakan, yang mensejajarkan orang-orang yang melakukan satu aktivitas, ya, yang kemudian aktivitas itu dinilai sama dengan pahala yang didapat oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau mengatakan, setelah beliau mengatakan Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, beliau mengatakan warajulun qala inda sultanin jair, dalam redaksi yang lain dikatakan koma. Ya, kalau qala itu bicara, kalau koma itu berdiri. Jadi warajulun qala inda sultanin jair fa amaruhu wa nahahu fa qatalahu. Jadi orang-orang yang sejajar dengan Hamzah bin Abdul Muttalib tadi adalah orang-orang yang mengatakan kebenaran, ya, atau menasehati lah, katakan demikian, ya, kepada para penguasa-penguasa yang tidak mau menegakkan hukum Allah tadi, ya, kemudian mereka adalah menjalankan kekuasaannya dengan zalim. Kemudian rajulun tadi, laki-laki tadi menasehati, ya, atau memerintahkan agar dia kembali, penguasa tadi kembali kepada Islam. Ya, menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban dia sebagai seorang penguasa. Wa nahahu, kemudian rajulun tadi, laki-laki tadi menasehati atau melarang penguasa tadi untuk meneruskan kezalimannya. Wa qatalahu. Tapi kemudian penguasa tadi justru membunuhnya. Dikatakan oleh baginda Nabi, orang-orang seperti ini sejajar dengan Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ada di zaman di mana negeri kita memang tidak mengalami satu perang fisik atau perang militer, ya. Sehingga memang mungkin kita tidak punya kesempatan untuk berjihad secara fisik, katakanlah seperti itu, ya.
Tapi ini ada jihad yang tidak kalah besarnya pahalanya, yaitu berjihad secara pemikiran. Karena memang yang kita alami hari ini bukan perang fisik atau perang militer, tapi perang pemikiran. Di mana memang ada upaya-upaya besar dari mereka-mereka yang berdana besar, menggunakan media-media besar, ya, dengan kekuasaannya yang besar, untuk menyimpangkan pemahaman umat ini terhadap agamanya. Ya. Jadi mereka menjalankan apa yang disebut dengan sekularisasi. Jadi mereka menginginkan agar umat Islam ini sama dengan agama-agama yang lain. Di mana agama-agama yang lain itu memang agama sekuler. Ya, agama yang hanya mengatur persoalan-persoalan individu, hanya mengatur persoalan-persoalan ibadah dan akhlak misalnya. Ya. Tidak ada di agama-agama lain itu yang mengatur persoalan ekonomi, persoalan hukum, persoalan politik, pemerintahan, kenegaraan dan seterusnya. Tidak ada. Kita tidak pernah kan mendengar istilah ekonomi menurut agama A misalnya. Ya. Sistem hukum menurut agama B, tidak ada. Hanya Islam yang memang memiliki aturan-aturan yang utuh, ya, sempurna. Karena memang datangnya dari Zat yang Maha Benar, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada satu upaya besar, ya, yang ingin menyeret umat Islam ini untuk menjadi sekuler juga. Ya, dikatakan oleh mereka bahwa Islam itu tidak mempunyai bentuk yang baku dalam persoalan kenegaraan. Nah, ini satu hal yang menyesatkan. Jadi, atau ada yang sering mengatakan, ya, tidak ada di dalam Al-Quran itu yang memerintahkan umat Islam untuk mendirikan negara, misalnya. Ya, tidak ada. Nah, ini satu cara berdalil yang tidak benar. Ya. Jadi, kalau kita mencari di Al-Quran, memang tidak ada hal-hal yang secara jelas dikatakan seperti itu. Tidak ada kata-kata khilafah di dalam Al-Quranul Karim. Kan begitu, ya. Di dalam Quran itu adanya kata khalifah, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 misalnya. Ya, wa idzrabuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ingatlah ketika Tuhan akan menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi ini. Tidak ada kata khilafah. Ini orang-orang yang mencoba dan berupaya untuk menyeret umat Islam ke dalam pemahaman yang sesuai dengan keinginan mereka. Padahal Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa di dalam tafsir beliau tentang surat Al-Baqarah ayat 30 ini, beliau katakan ini adalah merupakan hukum asal. Hadhil ayah al-aslu fi nasbil khalifah. Jadi ini adalah hukum asal wajibnya umat Islam mempunyai seorang khalifah, mempunyai seorang pemimpin yang menyatukan, ya, riasatul muslimin, ya, menjadi pemimpin bagi seluruh kaum muslimin, jami'an, seluruhnya, di dunia, di atas muka bumi ini, yang kemudian juga akan melaksanakan hukum-hukum syariat, ya, tatbik al-ahkam al-Islam, kemudian juga hamlud dakwah Islam ilal alam, mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Ya, atau di dalam penjelasan Imam Al-Mawardi, ya, di dalam kitab beliau Al-Ahkam As-Sultaniyah, ya, keberadaan khilafah itu adalah mau'udatun li khilafatin nubuwah, dalam rangka untuk menggantikan tugas-tugas kenabian. Karena setelah wafatnya Nabi itu harus ada, ya, pemimpin yang menyatukan umat, pemimpin yang menegakkan hukum-hukum Allah, pemimpin yang kemudian mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Maka Imam Al-Mawardi mengatakan mau'udatun li khilafatin nubuwah. Jadi khilafah itu keberadaannya adalah dalam rangka menggantikan tugas-tugas kenabian, wa hirasatid din, dan dalam menjaga agama ini, wa siyasatid dunya, dan dalam mengurusi dunia ini. Ya, karena dunia ini kalau nggak diurus dengan Islam hancur, rusak. Seperti hari ini kan kita bisa melihat aspek apa yang tidak rusak. Seluruh aspek kehidupan kita, sendi-sendi kehidupan kita rusak. Ekonomi kita rusak. Ya. Kalau kita melihat negeri ini, misalnya hutang kita ini sudah tidak mungkin terbayar, ya, oleh bahkan sampai kepada anak cucu kita. Hutang ini, ya, hutang negara kita ini di dalam bunganya saja, ya, itu dalam 1 tahun kita harus membayar hampir 400 triliun. Ya, itu bunganya saja. Nah, untuk membayar bunga ini harus nambah lagi dengan pinjaman-pinjaman baru. Tidak mungkin terbayar. Belum lagi persoalan ketidakadilan hukum, belum lagi rusaknya akhlak dari generasi-generasi kita. Selama kehidupan ini, ya, dunia ini tidak diatur oleh Islam, pasti rusak. Ya, karena Islam adalah datang dari Zat yang Maha Benar. Islam pasti adil.
karena datang dari Zat yang Maha Adil. Seluruh penyelesaian dari Islam pasti bijaksana, karena Islam turun dari Zat yang Maha Bijaksana. Ya, jadi sekali lagi saya katakan bahwa ada upaya-upaya besar untuk menyeret umat Islam ini supaya memahami agamanya itu sama dengan orang lain memahami agama mereka. Ya, bahwa agama itu hanya mengatur persoalan-persoalan individu. Ya. Dan semalam saya baru saja lihat YouTube itu. Semalam saya baru saja lihat itu. Ada seorang ulama yang cukup populer lah mengatakan kita tidak perlu ya satu bentuk negara tertentu di dalam Islam ini, tapi yang penting substansinya. Nah, ini kalimat yang seolah-olah baik tapi nggak jelas. Ya. Substansinya bagaimana, kan begitu. Ya. Jadi jelas bahwa Islam itu persoalan yang kecil saja diatur. Ya, kalau Kiai Haji Zainuddin MZ itu mengatakan masuk toilet saja diatur, apalagi ngurus negara. Ya. Ada bentuk-bentuk baku negara berdasarkan Islam. Ya, kalau kita melihat di kitab-kitab para ulama, kitab-kitab fikih yang paling ringkas saja, ya kitab fikih yang paling ringkas yang ditulis oleh Kiai Haji Sulaiman Rasyid, ya, yang biasa dipakai dulu dipakai orang tua kita, ya orang tua saya itu punya kitab fikih yang tebalnya hanya segini, yang sampulnya ada kuning hijau itu dijelaskan mengenai sistem baku tentang bentuk negara Islam, apa itu khilafah dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi kita hari ini, maka peranan kita sebagai umat Islam yang sudah mulai memiliki kesadaran ini, ya, ini menjadi sangat penting ya untuk berperang ya secara pemikiran. Ya, bukan perang fisik tapi berperang secara pemikiran, ya, menggunakan kata-kata yang ma'ruf, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Mengajak umat Islam ini ya untuk kembali kepada Islamnya dengan bahasa-bahasa yang baik. Ya, bil hikmah wa mau'izatin hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Nah, terakhir saya ingin menyatakan orang-orang seperti ini ya, orang-orang yang senantiasa ingin menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi di saat ketika Nabi sudah wafat, ya, ketika sunnah-sunnah beliau tidak ditegakkan lagi, ya, maka Nabi mengatakan ini adalah orang-orang yang dikatakan oleh Nabi sebagai saudara-saudaranya yang sangat beliau rindukan. Ya, suatu ketika dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, beliau mengatakan, beliau berkata ini 9 hari sebelum beliau wafat. Beliau katakan, "Batitu anil laqitu ikhwani." Ya, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Ya, jadi Nabi mengatakan, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat terheran-heran. Ya, waqala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kemudian berkata, "Ya Rasulullah, awalaisa nahnu ikhwanakum?" Ya, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Lah, baginda Nabi mengatakan tidak. Antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani, ya, tetapi saudara-saudaraku itu adalah alladzina yu'minuna bi walam yarawni. Ya, saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang mengimani aku tapi mereka tidak pernah melihat aku. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan sunnah-sunnahku ketika sunnah-sunnahku ditinggalkan. Ya, mereka adalah orang-orang yang terus melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mereka senantiasa menyeru kepada kebaikan dan mereka mencegah kemungkaran. Ya. Jadi orang-orang seperti ini, orang-orang yang senantiasa berdakwah, ingin menegakkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, ketika beliau sudah wafat dan ketika sunnah-sunnah beliau sudah tidak lagi ditegakkan, Nabi mengatakan mereka adalah saudara-saudaranya. Dan Nabi mengatakan beliau sangat rindu dengan orang-orang seperti itu. Maka hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini marilah kita bersama-sama ya, berupaya paling tidak untuk menjadi bagian orang-orang yang dirindukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, menekuni agama ini, memahami agama ini dengan baik, kemudian menyampaikan agama ini kepada siapapun. Ya, karena kita semua dibutuhkan dalam rangka apa yang disebut dengan ghazwul fikri ini, perang pemikiran. Ya, maka kita sering mendengarkan istilah-istilah yang menyesatkan, tapi kira-kira dengan bahasa yang baik. Ya, seringkali mengatakan ada istilah moderasi beragama, ada istilah deradikalisasi dan seterusnya. Itu semua bukan bersumber dari Islam, tapi itu semua adalah dalam rangka menyeret umat Islam agar memahami agama ini sesuai dengan keinginan mereka.
Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Tidak banyak memang, tapi semoga bisa menjadi bahan renungan bagi kita bahwa berdakwah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar adalah satu aktivitas yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan sebagai afdalul jihad, seutama-utama jihad, dan lebih baik dari bahkan Lailatul Qadar sendiri. Di sini dalam arti saya tidak mengecilkan apa yang kita maknai sebagai Lailatul Qadar. Jelas bahwa Lailatul Qadar adalah suatu malam yang sangat dahsyat, yang luar biasa besar pahalanya ketika seseorang melaksanakan ibadah pada malam-malam itu, ya. Tapi saya hanya ingin menyampaikan sisi lain, ya, bahwa ada yang lebih baik dari Lailatul Qadar, yaitu adalah berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, ghafurur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.